Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman sehat selalu dan tetap semangat belajar di rumahnya. Baik teman-teman, kita akan membahas tema pertama yaitu selamatkan makhluk hidup dan melanjutkan subtema berikutnya yaitu subtema ketiga ya teman-teman. Ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. PB-nya adalah PB pertama teman-teman. Oke, mari kita bersiap untuk belajar hari ini. Yang pertama kita harus menyiapkan apa ya teman-teman? Buku tematik ya teman-teman. Dan yang kedua adalah alat tulis. Dan yang ketiga teman-teman, mari kita bersama-sama membaca doa. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, teman-teman, alhamdulillah kita sudah membaca doa. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, teman-teman, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah dengan membaca teks bacaan, siswa mengetahui makhluk hidup mikroskopis. Yang kedua, dengan membaca teks bacaan, siswa mengetahui sistem pemerintahan di negara ASEAN. Dan yang ketiga, dengan melihat video, siswa dapat menyebutkan perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Nah, teman-teman, kita akan membahas tujuan pembelajaran kita yang pertama nih, teman-teman, yaitu makhluk hidup mikroskopis. Apa itu? Ini dia salah satu contohnya, teman-teman lihat ada sebuah gambar di sini. Ini apa, Bunda? Ini air tumpah ya, Bunda ya. Ya, teman-teman, ini adalah salah satu contoh makhluk hidup mikroskopis. Sebelum itu, kita harus tahu dulu nih, apa sih makhluk hidup mikroskopis itu? Nah, makhluk hidup mikroskopis adalah makhluk hidup yang hanya bisa dilihat dengan bantuan mikroskop, teman-teman. Atau makhluk hidup ini ukurannya sangat kecil, ya, teman-teman. Salah satu contohnya adalah amuba. Nah, sebelumnya teman-teman pasti pernah belajar tentang perkembangbiakan vegetatif. Nah, Bunda Nina di sini hanya ingin mengingatkan kembali teman-teman. Nah, sebelumnya Bunda juga mau teman-teman menjawab dengan tepat pertanyaan dari Bunda. Yang pertama teman-teman bersiap, apa ya pengertian dari perkembangbiakan membelah diri? Ayo, siapa yang masih ingat apa sih perkembangbiakan membelah diri itu? Ya, terima kasih teman-teman yang sudah menjawab dan tentunya menjawab dengan tepat ya. Yang dimaksudkan membelah diri itu adalah membagi tubuh menjadi dua bagian yang sama atau lebih secara langsung ya teman-teman. Apa contohnya? Nah, ya teman-teman, dibuka di halaman 147. Silahkan dibuka. Kemudian yang kedua nih teman-teman, apa yo pengertian perkembangbiakan tunas? Siapa yang tahu? Ayo, siapa yang tahu? Ya, betul banget nih teman-teman ya. Terima kasih teman-teman hebat. Perkembangbiakan tunas adalah berkembang biak pada hewan saat organisme baru tumbuh. Dan pada hewan tersebut tentunya. Jadi dia bergantung tumbuh pada hewan itu sendiri ya teman-teman, itu merupakan berkembang biak secara tunas. Dan selanjutnya yang ketiga ada perkembangbiakan fragmentasi. Coba teman-teman, apa sih itu perkembangbiakan secara fragmentasi? Ayo teman-teman, jangan sampai ketukar ya. Perkembangbiakan secara fragmentasi itu adalah berkembang biak dengan cara memotong atau memutuskan bagian tubuh untuk mendapatkan keturunan baru. Wah, terima kasih teman-teman hebat. Tepuk tangan untuk teman-teman semuanya. Baik teman-teman, nah sekarang kita akan membahas salah satu contoh ya perkembangbiakan apa ya teman-teman ini? Membelah diri ya teman-teman ya. Atau amuba. Nah, ini adalah salah satu contoh hewan amuba ya teman-teman. Ih, Bunda itu ngapain sih dia? Ini adalah amuba jika dilihat dari mikroskop, teman-teman. Ya. Jadi si amuba ini, teman-teman, dia adalah hewan yang bersel satu, teman-teman. Kemudian dia hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop. Dan selanjutnya, amuba ini juga terlihat seperti gumpalan kecil atau seperti jelly yang tidak berwarna. Wow ya, sangat menakjubkan ya teman-teman. Masya Allah, ciptaan Allah sangat beraneka ragam.
Teman-teman juga bisa melihat ini di halaman 129 sampai 130. Dan selanjutnya nih teman-teman, ini ada amuba sedang bersiap-siap sebenarnya ya teman-teman ya. Dia ini juga berkembang biak tentunya ya teman-teman. Nih ada dia sepertinya mau makan tuh, lihat ya. Jadi dia ini hidup di air tawar teman-teman dan air asin, dan juga dia hidup di bagian tubuh hewan lain yang lembab atau di tanah yang lembab. Nah ini teman-teman ada gambar ketiga ya. Dia sudah mulai mau membelah diri ya teman-teman ya. Ini dia sudah berkembang biak nih tuh ya. Jadi si amuba ini memiliki penutup tipis yang disebut dengan membran teman-teman. Dan dia juga ini bergerak dengan cara mengubah bentuknya. Dan yang ketiga, amuba membagi diri menjadi dua bagian untuk berkembang biak. Oke ya, Masya Allah ya teman-teman ya. Ciptaan Allah sangatlah unik ya teman-teman. Ini dia adalah perkembangbiakan amuba teman-teman. Yang pertama, tadi teman-teman mungkin melihat ya, ada amuba dewasa ya. Kemudian ini yang kedua adalah gambar amuba yang bersiap-siap akan membelah diri ya. Jadi kedua dan ketiga ini amubanya membulat, kemudian dia menjadi panjang. Dan yang keempat ya, ini sudah ada inti sel ya. Inti sel nih teman-teman yang di tengah. Dia sudah mulai membelah dan diikuti oleh pembelahan protoplasma. Nah, ini dia ya teman-teman. Dan akhirnya yang keenam ini dia sudah membentuk sitoplasma dan diikuti dan membentuk amuba baru ya, mohon maaf. Ini membentuk amuba baru. Ya, itu tadi adalah sekilas tentang hewan vegetatif membelah diri, yaitu contohnya amuba. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa sih uniknya perkembangbiakan secara vegetatif? Ada yang masih ingat? Ya, teman-teman, jadi hewan yang berkembang biak dengan cara vegetatif ini dia bisa menghasilkan hidup ya tanpa melibatkan sel kelamin jantan dan betina, teman-teman. Masya Allah ya. Jadi dia hanya satu aja teman-teman ya, tidak melakukan perkawinan ya teman-teman ya. Nah contohnya ada apa aja sih teman-teman yang membelah diri? Ada amuba dan pramecium ya. Dan ada kalau di tunas ada hidra dan anemon laut. Selanjutnya yang ketiga ada fragmentasi dan contohnya adalah cacing pipih dan bintang laut. Oh teman-teman ya, bintang laut ada yang tahu bintang laut? Yang bentuknya seperti bintang. Nah, ini dia juga adalah salah satu contoh hewannya. Ada amuba, ada tunas atau hidra ya. Dan di sini adalah cacing pipih, teman-teman. Baik, teman-teman, selanjutnya kita akan beralih pembelajaran tentang sistem pemerintahan di ASEAN. Teman-teman bisa membuka di halaman 134 sampai 142. Di sana ada negara-negara ASEAN, yaitu ada 10 negara ASEAN, Brunei Darussalam, Kamboja, Malaysia, Myanmar, Laos, Indonesia, Singapura, Filipina, Thailand, dan Vietnam, teman-teman. Ini dia adalah salah satu contoh ya teman-teman sistem pemerintahan negara Brunei dan Kamboja. Kalau di Brunei, dia kepala negaranya adalah sultan. Kalau di Kamboja adalah raja. Ini adalah salah satu perbedaan ya teman-teman. Sedangkan kita akan membedakan Indonesia dan Laos. Nah, kalau di Indonesia itu kepala negaranya presiden, ternyata di Laos juga sama ya teman-teman, dia presiden juga. Wow, keren banget ya teman-teman, ternyata ada yang sama loh dengan kita. Tetapi dia dikepalai atau ada kepala pemerintahan lagi nih teman-teman ya, ada Perdana Menteri. Oke, coba teman-teman, setelah teman-teman membaca yang ada di buku, teman-teman bisa mengerjakan di halaman 142. Baik teman-teman, ini adalah salah satu rumusan tentang kedua negara Indonesia dan Laos ya teman-teman. Nah, Indonesia adalah salah satu negara terluas, sedangkan kalau Laos dia nenek moyangnya berasal dari Cina Selatan dan luas wilayahnya
237.000 sekian ya kilometer persegi ya teman-teman. Tetapi di sini ada di tengah-tengah yang sama dengan negara kita, yaitu negara Indonesia, yaitu kepala negaranya adalah presiden ya teman-teman. Jadi sama-sama dipimpin oleh presiden. Baik teman-teman, alhamdulillah kita sudah di akhir pembelajaran kita. Bunda Nina ingin memberikan salah satu firman dari Allah ya teman-teman. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara teman-teman. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih. Dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Ini surat Al-Hujurat ayat 10 ya teman-teman. Jadi walaupun kita berbeda-beda suku, berbeda-beda agama ya teman-teman, kita membangun budaya saling menghormati dan saling menyayangi ya teman-teman. Dan Bunda Nina punya slogan nih teman-teman, stop 3M, yaitu stop mengejek, stop mencela, dan stop mengolok-ngolok. Baik teman-teman, kita akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah amuba merupakan salah satu makhluk hidup mikroskopis. Betul banget ya teman-teman. Dan yang kedua, sistem negara ASEAN atau pemerintahannya atau penyelenggaraan pemerintahannya itu berbeda-beda. Agamanya juga beda walaupun ada beberapa yang sama ya teman-teman. Bahasanya juga dari negaranya ini berbeda-beda, warna benderanya berbeda, lambang negaranya pun berbeda. Dan yang terakhir, perkembangbiakan hewan secara vegetatif itu ada 3 ya teman-teman, yaitu membelah diri, tunas, dan fragmentasi. Baik, terima kasih teman-teman. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Grade 6, smart, santun, mandiri, aktif, religius, terbaik. Terima kasih teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.